tidak bisa diundur dan tidak bisa dicepatkan. Kenapa? Waktu sudah datang, saat sudah tiba. Di saat itu tidak bisa lagi kita untuk kompromi kepada Allah, meminta kesempatan kepada Allah untuk bisa kita bersedekah, untuk bisa kita beramal soleh. Sebab disampaikan oleh Allah jamaah rahimakumullah dalam surah Al-A'raf ayat 34. Apa kata Allah? Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Kita punya batas waktu jamaah rahimakumullah. Ketika ajal kita datang, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, maka tidak bisa diundur walaupun sesaat, dan tidak bisa dimajukan walaupun sesaat jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan ketika ajal akan datang baru menyesal, ingin berinfak, ingin bersedekah. Ketika ajal akan datang baru menyesal, ingin beramal soleh, maka jamaah rahimakumullah, penyesalan tidak ada gunanya. Oleh karena itu tentu jamaah rahimakumullah, ketika hidup diberikan oleh Allah kepada kita, maka kesempatan kita di sini untuk berinfak dan bersedekah, kesempatan kita di sini untuk beramal soleh. Sebab ketika orang sudah meninggal tidak bisa beribadah, ketika orang sudah meninggal tidak bisa sholat, ketika orang sudah meninggal tidak bisa berinfak dan bersedekah. Maka di atas dunia inilah bisa berinfak dan bersedekah, bisa untuk beramal soleh. Yang kedua jamaah rahimakumullah, yang menyesal itu seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Mulk ayat 10. Siapa itu orang yang menyesal itu? Orang yang sibuk dengan perbuatan dosa, kemudian sibuk dengan kemewahan duniawi, kemudian dia tidak sempat hadir di majlis-majlis taklim, tidak sempat hadir di wirid-wirid pengajian. Ketika diberikan nasihat tidak mempan, ketika diberikan tausiah malah dia melawan. Maka jamaah rahimakumullah, Allah menggambarkan orang-orang yang seperti itu. Apa kata Allah? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan kami dulu mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan wirid pengajian, mau menghadiri majlis-majlis taklim, mau menghadiri majlis-majlis ilmu, kemudian mau bertanya kepada ustaz dan ustazah, kepada tuanku, kepada syekh, kemudian kami mau memikirkan ketika itu apa yang disampaikan. Sungguh kata mereka, kami tidak akan menjadi penduduk api neraka sa'ir pada hari ini. Jadi rupanya Bapak Ibu, api neraka itu banyak loh tingkatannya. Salah satu dari tingkatan api neraka itu adalah api neraka sa'ir, yaitu api yang menyala. Maka siapa yang penghuni api neraka sa'ir itu? Mereka yang malas menghadiri wirid pengajian, mereka yang malas untuk menghadiri majlis taklim, mereka yang tidak mempan untuk diberikan nasihat, yang mereka itu ketika diberikan nasihat malah mencemoohkan para ustaz, mencemoohkan para kiai, mencemoohkan para tuanku dan sebagainya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, di sini kita belajar, di sini kita mendengar nasihat ayat-ayat yang disampaikan oleh para ulama. Disinilah
nanti ketika sudah sampai di api neraka sa'ir, tidak ada lagi kesempatan untuk bisa merubah diri. Yang ketiga, orang yang menyesal itu jamaah rahimakumullah adalah orang yang terbaring di ruang ICU. Maka ketika dia terbaring di ruang ICU itu terdengar sayup sampai suara azan. Suara azan itu berbunyi, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kita melaksanakan ibadah sholat, marilah kita mencapai kemenangan. Ketika itu jamaah rahimakumullah menitik air mata, ingat akan Allah, ingat akan kelalaian selama ini. Kenapa? Selama ini ketika azan tidak pernah didengar. Selama ini ketika azan dikumandangkan oleh muazin, tidak ada sahutan sekalipun. Kan setiap azan itu dijawab. Ketika muazin membaca Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar. Ketika muazin itu membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah dan sebagainya. Tapi sahutan tidak ada. Malah jamaah rahimakumullah, ketika muazin sudah memandangkan azan, lalu dibawa atau dipanggil untuk melaksanakan ibadah sholat, lalu ketika itu malah dia mencemoohkan, dulu jelas. Kemudian kadang-kadang pailah sumbayang ekola bihana wajie. Jamaah rahimakumullah, ketika azan tidak lagi didengarkan, ketika panggilan ibadah tidak pernah disahut, ketika panggilan Allah untuk rukuk dan sujud tidak lagi menjadi sebuah perhatian, maka nanti akan tiba saatnya, di saat kita tidak bisa apa-apa. Jangankan kita makan harus dengan lewat impus. Jangankan kita mandi malah dibantu. Maka ketika itu baru ingat sholat berjamaah, ketika itu baru ingat ke masjid, maka ketika itu baru ingat ingin melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Sudah terlambat jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena sesungguhnya jamaah rahimakumullah, ketika muazin memandangkan azan kepada kita jamaah rahimakumullah, yang dipanggil itu kita, kemudian keuntungannya untuk kita. Kenapa kita katakan keuntungan untuk kita? Sholat kita sendirian di rumah dapat 1, tetapi ketika kita sholat di masjid secara berjamaah dapat 27. Mana nama awak dapat cie atau 27? Tentu ingin 27. Tetapi bukan itu saja jamaah rahimakumullah. Yang masjid ini ketika kita beribadah di masjid itu punya keutamaan yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Fa inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana wa atal masjida la yuridu illa sholata. Apabila seseorang itu mendengar suara azan, lalu dia berwudu dengan sempurna, kemudian dia siapkan dirinya untuk pergi ke masjid, dia menuju masjid dengan niat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak ada niat lain, maka jamaah rahimakumullah, yang pertama kata Rasulullah, setiap langkah kaki kanan jamaah yang pergi menuju masjid itu diangkat oleh Allah derajatnya 1. Kaki kanan itu langkahkan 1 derajat diangkat oleh Allah derajat kita. Setiap langkah kaki kiri yang kita langkahkan menuju masjid ini jamaah rahimakumullah, dihapus oleh Allah dosa kita 1.
Coba bayangkan itu bara banyaknya langkah kaki kanan kita, sebanyak itu pula derajat kita akan diangkat oleh Allah. Berapa banyaknya langkah kaki kiri kita, sebanyak itu pula jamaah rahimakumullah dosa kita dihapus oleh Allah. Ada orang bertanya, Pak, awak bohonglah, awak foto, Pak, udah aduh, awak tak dalam kaki loh. Kalau foto, kalau bohong, dan mudah saja menghitungnya jamaah rahimakumullah. Bara putaran roda muka dari Honda atau mobil kita itu, sebanyak itu pula derajat kita diangkat oleh Allah. Bara putaran roda Honda atau roda mobil kita itu, sebanyak itu pula dosa kita dihapus oleh Allah. Bukan itu saja, yang kedua kata Rasulullah, ketika kita masuk masjid lalu kurang alun azan lagi, kita menanti datangnya waktu sholat, kita berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, maka kata Rasulullah, walaupun belum sholat sudah dianggap melaksanakan ibadah sholat. Dan ketiga, jamaah rahimakumullah, ketika kita sholat berjamaah, Allahu Akbar kata imam, kita ikut di belakang sebagai makmum, maka ketika itu malaikat berdoa untuk kita. Apa doa malaikat itu? Ada dua, jamaah rahimakumullah. Yang pertama, Allahumma ghfirlahu, ya Allah, ampunilah dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah, berikan dia rahmat. Dua doa malaikat ketika kita sholat berjamaah di masjid. Pertama kata malaikat, ya Allah, ampunilah dosanya, ya Allah, berikan dia rahmat. Yang keempat, yang menyesal itu jamaah rahimakumullah, orang yang disebut dengan Rasulullah dengan istilah tidak akan masuk surga. Siapa orang yang tidak akan masuk surga itu jamaah rahimakumullah? Disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud At-Tirmizi. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kalau anak memutus silaturahmi dengan orang tua, tidak akan masuk surga. Kalau istri memutuskan silaturahmi dengan suami, tidak akan masuk surga. Seorang muslim memutuskan silaturahmi dengan muslim yang lainnya, tidak akan masuk surga. Karena itu jamaah rahimakumullah, silaturahmi sambung. Silaturahmi mari kita perbaiki. Kalau kita ingin menjadi penduduk surganya Allah. Yang kelima, yang terakhir, orang yang menyesal itu jamaah rahimakumullah, orang yang salah memilih kawan. Teman ini jamaah rahimakumullah besar pengaruhnya. Ada orang pada awalnya tidak suka judi, tetapi berteman dengan orang yang suka judi malah hobi judi. Ada orang pada awalnya alergi dengan minuman keras, tapi ketika berteman dengan orang yang hobi minuman keras, malah jangan minuman keras, narkoba itu menjadi kebiasaan jamaah rahimakumullah. Karena itu hati-hati, hati-hati memilih kawan. Kenapa? Kawan yang akan menyelamatkan yang akan kita pertemani. Jangan kawan yang membuat kita sesat. Jamaah rahimakumullah, lihat nanti dalam surah Al-Furqan ayat 28 sampai 29. Ada orang yang menyesal nanti di alam akhirat. Apa katanya? Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalilan. Celaka aku ya Allah, celaka aku ya Allah, aku sudah salah memilih fulan itu sebagai temanku. Kenapa sudah salah? Laqad adallani an zikri
hatta inja'ani, sungguh temanku itu sudah menyesatkan jalanku, sudah menyesatkan aku dari peringatan Allah sesudah peringatan Allah itu datang kepadaku. Karena itu jamaah rahimakumullah, kadang-kadang awak menganggap kawanku setia, rupanya mencari orang yang sama masuk api neraka samunya. Kenapa? Setan itu ada dua jamaah rahimakumullah. Minal jinnati wan nas, kata Allah. Setan dulu, yang pertama dari jin, yang kedua berbentuk manusia. Bantu keceknya ancam, tetapi sesudah kita ikuti menyesatkan. Bentuk katanya begitu meraih, tetapi sesudah kita ikut malah kita menjadi sesat. Karena itu jamaah umatullah, mari kita hati-hati, mari kita pergunakan kehidupan ini dengan baik. Jangan kita menyesal ketika Allah sudah mencabut nikmat